Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan mahasiswa semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti mata kuliah akuntansi dasar dan praktik. Sekarang kita sudah memasuki pertemuan kedua. Materi yang akan dibahas yaitu mengenai transaksi, perkiraan, jurnal, buku besar, dan neraca saldo untuk akuntansi perusahaan jasa. Transaksi adalah suatu perubahan yang menyangkut ketiga unsur pokok persamaan akuntansi, yaitu aktiva, utang, dan modal. Rumus persamaan akuntansi itu harta sama dengan utang ditambah modal. Contohnya, pemilik perusahaan menyetorkan modal awal sebesar 10 juta, ya, 10 juta ke perusahaan. Berarti perusahaan mendapatkan kas sebesar 10 juta dan modalnya bertambah sebesar 10 juta. Kas termasuk dalam harta. Nah, modalnya di sini termasuk ke dalam bagian modal ya. Jika dicatat atau di jurnal, kas di debit, ya, kreditnya adalah modal. Setiap pencatatan transaksi, debit dan kreditnya harus sama ya, sesuai dengan persamaan akuntansi. Setiap transaksi harus memiliki bukti transaksi. Jadi, teman-teman jangan sampai melakukan pencatatan atau penjurnalan tanpa adanya bukti transaksi. Bukti transaksi itu fungsinya untuk apa sih? Bukti transaksi fungsinya untuk memastikan keabsahan transaksi yang dicatat. Ya, jadi kalau bukti transaksinya tidak ada bukti, berarti transaksinya kurang sah ya. Terlebih lagi untuk transaksi pengeluaran, nah, itu harus lengkap untuk bukti transaksinya. Sebagai contoh, untuk penerimaan kas dari customer ya, misalnya customer membayar untuk jasanya, berarti membayar cash. Jurnalnya adalah kasnya di debit, kreditnya adalah pendapatan jasa sebesar 1 juta. Nah, bukti transaksinya yaitu harus sebesar 1 juta juga sesuai dengan transaksi yang dicatat. Bisa berupa kwitansi ya. Nah, kalau untuk contoh pembelian transaksinya, kalau misalnya pembeliannya secara cash berarti bisa juga nota ya atau kwitansi. Kalau untuk penjualan atau transaksi secara kredit, nah bisa faktur. Jadi pokoknya semua transaksi yang kita catat harus memiliki bukti transaksi. Selanjutnya, siklus akuntansi. Siklus akuntansi merupakan tahapan-tahapan kegiatan dalam proses pencatatan dan pelaporan akuntansi. Mulai dari terjadinya transaksi sampai dengan dibuatnya laporan keuangan ya. Bisa digambarkan untuk siklus akuntansinya seperti ini. Pertama, dokumen transaksi. Sebelum kita mencatat atau melakukan penjurnalan, kita harus memiliki dokumen dulu sebagai bukti transaksi. Kemudian ada nomor 2 nih ya, buku jurnal ya untuk mencatat jurnal atau untuk mencatat transaksi ya. Di sini namanya buku jurnal. Kemudian ada buku besar. Buku besar ini kita golongkan ya ke dalam buku besar setiap transaksi tersebut. Setelah itu ada neraca saldo ya. Neraca saldo ini merupakan peringkasan dari buku besar. Selanjutnya ada neraca lajur ya. Neraca lajur ini untuk memudahkan kita dalam membuat laporan keuangan. Neraca lajur ini terdiri dari neraca saldo disesuaikan, ayat jurnal penyesuaian ya. Setelah neraca lajur kita membuat laporan keuangan. Laporan keuangan terdiri dari laporan rugi laba, laporan perubahan modal dan neraca ya. Setelah laporan keuangan kita buat, kita lakukan proses penutupan buku dengan jurnal
penutup. Untuk jurnal penutup ini hanya untuk akun-akun yang ada di laporan laba rugi ya, atau akun-akun nominal atau akun sementara yang kita lakukan penutupan. Setelah itu, kita lihat lagi di sini ya. Neraca saldo setelah penutupan buku. Jadi setelah kita melakukan proses penutupan buku, jadi kita membuat neraca saldo setelah penutupan buku. Ya, berisi akun-akun real atau hanya akun-akun neraca. Nah, ini adalah gambaran siklus akuntansi untuk perusahaan jasa. Perkiraan atau akun adalah formulir khusus yang digunakan untuk mencatat, menggolongkan transaksi sejenis, dan dapat mengubah komposisi harta, kewajiban, dan modal perusahaan. Secara umum, akun itu dibedakan menjadi dua, akun real atau tetap, atau akun-akun neraca ya, adalah akun yang dilaporkan dalam neraca saldo. Dalam neraca, saldo akun terbawa dari satu periode ke periode berikutnya. Akun real terdiri dari 3 kelompok, yaitu harta, kewajiban, dan modal. Jadi, akun real ini adalah akun-akun yang berada di laporan neraca. Akun real ini tidak boleh ditutup. Kenapa? Karena akun real ini nantinya akan menjadi saldo awal untuk periode berikutnya. Ya, jadi akun real ini tidak boleh ditutup. Selanjutnya ada akun nominal atau akun sementara. Nah, ini akun-akun yang berada di laporan laba rugi. Adalah akun yang disajikan dalam laporan laba rugi. Akun nominal terdiri dari 2 kelompok, yaitu pendapatan dan beban. Ya. Selanjutnya, aturan debit dan kredit. Nah, sebelum kita melakukan penjurnalan, kita harus tahu dulu nih, paham dulu ya. Apa yang dimaksud dengan aturan debit dan kredit? Di sini ada nama rekening, aktiva, hutang, modal, proyek pendapatan, dan biaya. Aktiva ini yang termasuk dalam aktiva adalah kas. Ya. Kemudian ada apa lagi? Ada piutang, ada perlengkapan, peralatan, ya, aktiva tetap. Apabila transaksi aktiva ini bertambah, maka kita menjurnalnya di debit. Apabila aktiva ini berkurang, maka kita jurnalnya di kredit. Untuk saldo normalnya adalah di debit. Sebagai contoh, perusahaan membeli mobil secara tunai. Nah, berarti di sini perusahaan mendapatkan apa? Perusahaan mendapatkan aktiva tetap, yaitu mobil atau kendaraan tersebut. Nah, makanya karena mendapat kendaraan, di jurnal di debit ya kendaraan. Kreditnya apa yang berkurang? Karena membeli secara cash, maka uang kas perusahaan berkurang. Nah, jadi jurnalnya kendaraan. Di debit, ya, kreditnya adalah kas. Oh ya, saldo normalnya adalah di debit. Hutang jika bertambah di kredit. Kalau berkurang di debit. Saldo normalnya adalah kredit. Modal bertambah di kredit, berkurang di debit. Saldo normalnya adalah kredit. Price yaitu bertambahnya di debit, berkurangnya di kredit, saldo normalnya di debit. Pendapatan bertambah di kredit, berkurang di debit, saldo normalnya adalah di kredit. Biaya bertambah di debit, berkurang di kredit, saldo normalnya di debit. Biasanya mahasiswa banyak melakukan kesalahan ketika melakukan penjurnalan pendapatan ini. Ya, jadi pendapatan ini jika bertambah adalah di kredit. Jangan sampai di jurnal ketika bertambah di debit. Itu terbalik ya. Dan kalau misal berkurang, pendapatannya adalah di debit. Ya, jadi sebelum kita melakukan
sebelum melakukan suatu transaksi atau bukan transaksi ya, sebelum kita melakukan pencatatan atau penjurnalan, kita pahami dulu aturan debit dan kredit ini. Jadi sehingga walaupun soalnya dirubah seperti apapun, kita tetap bisa menjurnal ya sesuai dengan aturan debit kredit ini. Jurnal adalah alat untuk mencatat transaksi yang dilakukan secara kronologis berdasarkan urutan waktu terjadinya, dengan menunjukkan rekening yang didebit dan dikredit beserta jumlah rupiah masing-masing. Nah, ini sebagai bentuk form ya. Ada di sini ada tanggalnya, tanggal transaksi, ada nomor bukti transaksi, di sini ada keterangan, ada ref, jumlah, debit atau kredit. Ya, ini untuk mencatat jurnal. Sekarang kita akan membahas untuk latihannya. Di sini ada perusahaan Azkia Dekorator. Selama bulan Desember 2010 mempunyai transaksi menerima kas 30 juta dari rekening pribadi pemilik ke rekening perusahaan. Nah, jika kita menganalisa transaksi ini termasuk transaksi apa nih? Perusahaan mendapatkan kas ya dan modalnya bertambah. Berarti jurnalnya apa? Jurnalnya yaitu kasnya di debit 30 juta, kreditnya adalah modal. Kemudian di tanggal 10 Desember membayar biaya air, listrik, dan telepon ya sebesar 615.000. Ya. Berarti jurnalnya adalah biaya listrik, biaya air, listrik, dan telepon di debit, kreditnya adalah kas sebesar 615.000. Ya, jadi perusahaan di sini mengeluarkan biaya nih, ya biayanya bertambah. Nah, untuk melakukan operasional perusahaan memerlukan air, listrik, dan telepon, ya. Dan kasnya berkurang 615.000 karena kita membayarnya secara cash. Kemudian tanggal 11 Desember membeli kendaraan seharga 36 juta, dibayar tunai sebesar 9 juta dan sisanya wesel bayar ya. Kalau kita lihat untuk transaksi tanggal 11 Desember ini, perusahaan membeli kendaraan tetapi tidak secara cash ya. Jadi sebagian sebagai DP ya sebesar 9 juta dibayar cash dan sisanya wesel bayar atau hutang ya. Kemudian 14 Desember menerima pesanan untuk mendekorasi gedung BSI sebesar 10 juta. Uangnya akan diterima tanggal 21 Desember. Selanjutnya ada transaksi membeli perlengkapan secara tunai 265.000. Tanggal 16 Desember menerima uang kas untuk kerjaan yang telah selesai dikerjakan yaitu 1.080.000. Tanggal 18 Desember membeli peralatan secara kredit 8 juta. 21 Desember menerima pembayaran atas pesanan tanggal 14 Desember ya. Tadi akan janji membayar tanggal 21. Berarti untuk transaksi 21 Desember nominalnya adalah sesuai dengan transaksi tanggal 14 Desember ini ya. Membayar kepada kreditur untuk peralatan yang dibeli tanggal 18 Februari, bukannya Februari ya, tetapi ini 18 Desember ya. Tanggal 28 Desember membayar gaji pegawai yaitu 3 juta. Tanggal 28 Desember diambil uang kas untuk keperluan pribadi pemilik sebesar 2 juta. Ditanya, buatlah jurnal ya, buatlah jurnal untuk transaksi-transaksi tersebut. Sekarang setelah ada beberapa transaksi ini, kita lakukan penjurnalan. Pertama, tadi di sini ada tanggal 10 Desember ya. 10 Desember, saya jelaskan ulang ya untuk transaksi ya. Tanggal 10 Desember. Perusahaan mendapatkan uang kas sebesar 30 juta. 30 jutanya di debit. Kreditnya modal 30 juta. Kemudian tanggal 10 Desember, beban air, listrik, dan telepon. Kreditnya adalah kas, yaitu sebesar 615.000 di debit, kreditnya 615.000.
ya. Jadi beban perusahaan bertambah, kas perusahaan berkurang ya. Tanggal 11 Desember kendaraan. Nah, perusahaan aktifannya bertambah, kasnya berkurang karena harus membayar DP tadi 9 juta dan hutangnya juga bertambah. Jadi awalnya tidak punya utang wesel, sekarang ada punya utang wesel nih 27 juta. Kemudian tanggal 14 Desember perusahaan ada pesanan ya, ada pemesanan sebesar 10 juta. Tapi dibayar nanti tanggal 21. Pada tanggal 14 pada saat terjadinya transaksi tetap harus kita bukukan yaitu sebagai piutang usaha karena belum dibayar. Jadi masuknya ke dalam piutang usaha. Piutang usaha di debit sebesar 10 juta, kreditnya pendapatan usaha 10 juta. Jadi piutang usaha perusahaan bertambah, pendapatan usaha perusahaan bertambah. Tanggal 15 Desember, perlengkapan. Perusahaan membeli perlengkapan secara cash yaitu sebesar 265.000. Kreditnya adalah kas 265.000. Di sini bisa kita lihat perlengkapan perusahaan bertambah, kas berkurang. Nah, nanti bisa dilihat lagi nih, kalau misalnya belum paham masih bingung ketika kita menjurnal. Lihat lagi aturan debit dan kreditnya. Ya. Tanggal 16 Desember, kas di debit, kreditnya pendapatan usaha. Kas 1.080.000, pendapatan usaha 1.080.000. Jadi ada perusahaan menerima pesanan ya, menerima pesanan untuk jasanya dibayarnya secara cash nih. Makanya di debitnya adalah kas. Kalau sebelumnya secara kredit, maka di debitnya adalah piutang usaha. Tanggal 18 Desember dibeli peralatan secara kredit. Peralatan debit 8 juta, kreditnya utang usaha 8 juta. Tanggal 21 Desember, nah ini ya, tadi kan yang transaksi tanggal 14 Desember ini akan berjanji untuk membayar piutangnya pada tanggal 21. Ini ya. Kas di debit, piutang usaha di kredit sebesar 10 juta. Jika kita lihat transaksi tanggal 14 dan tanggal 21, awalnya di sini piutang usahanya di debit. Karena customer-nya membayar, maka piutang usahanya jadi kredit ya untuk mengurangi piutang usahanya. Dan perusahaan mendapatkan apa? Perusahaan mendapatkan kas. Kas bertambah di debit. Tanggal 21 ya, pembayaran utang usaha. Ini juga sama nih. Ini transaksi nomor tanggal 18 ya. Jadi perusahaan membeli peralatan secara kredit dan dibayar tanggal 21. Nih, utang usahanya di debit sebesar 8 juta, kreditnya adalah kas. Dari transaksi ini kita bisa melihat utang usaha perusahaan berkurang, kas juga berkurang. Tanggal 28 Desember, beban gaji 3 juta, kasnya 3 juta. Nah, ini adalah pembayaran gaji untuk pegawai di perusahaan ya. Terus tanggal 28 Desember ada Vibe di debit sebesar 2 juta, kreditnya adalah kas sebesar 2 juta. Ya, di sini pengambilan pribadi ya. Setelah kita melakukan ini ya, jurnal umum atau dalam kata lain pencatatan transaksi, kita akan masuk ke dalam proses buku besar ya. Kita akan menggolongkan akun-akun sejenis ya. Alat untuk menggolongkan rekening-rekening sejenis yang ada buku jurnal disusun secara sistematis sehingga dapat diketahui saldo terakhir dari tiap rekening tersebut. Atau disebut juga dengan saldo normal. Nah, ini adalah pengertian dari buku besar atau ledger. Sekarang diminta untuk buatlah buku besar bentuk T ya, dari jurnal-jurnal yang sudah dibuat sebelumnya. Dari transaksi ini ya, dari pencatatan transaksi sudah kita lakukan penjurnalan. Nah, ini kita golongkan atau yang kita masukkan ke dalam buku besar ya. Kita golongkan ke dalam akun masing-masing.
Nah, ini kita lihat ya. Di sini ada nama akun kas, utang usaha. Jadi masing-masing. Jadi semua transaksi yang tadi kita sudah catat, kita masukkan ke dalam akun masing-masing. Kas masuk ke dalam akun kas, utang usaha masuk ke dalam utang usaha. Gitu juga untuk piutang usaha dan lain-lain. Ini disebut dengan digolongkan. Untuk akun kas ada transaksi ya tanggal 10 Desember tadi modal awal ya 30 juta, terus memperoleh pendapatan 1.080.000, memperoleh pendapatan 10 juta dan ada pengeluaran kas selama bulan Desember tersebut yaitu sebesar 22.880.000 ya. Debitnya ada 41.080.000. Kreditnya ada 22.880.000. Saldo normal untuk kas adalah di debit. Maka debit dikurangi kredit hasilnya adalah 18.200.000. Kemudian untuk piutang usaha, nih transaksinya tanggal 14 Desember dan tanggal 21 Desember. Jadi ada transaksi di debit 10 juta, kemudian dibayar tadi ya, dilunasi sama customernya 10 juta di tanggal 21 Desember. Sehingga saldo normal piutang usaha adalah 0, jadi tidak ada. Kemudian ada akun perlengkapan. Perlengkapan tanggal 15 Desember ada pengambilan perlengkapan. Ada bertambah ya perusahaan membeli perlengkapan sebesar 265.000. Saldo normalnya yaitu 265.000. Itu juga untuk peralatan ya, sebesar 8 juta ya pembelian peralatan. Kemudian ada kendaraan 36 juta. Tadi yang kita beli dengan DP 9 juta ya. Utang weselnya adalah 27 juta. Ini ada akun kendaraan. Nomor akunnya 122. Selanjutnya ada beban air, listrik, dan telepon. Ada utang usaha, utang wesel, utang modal, akun Prime, pendapatan usaha. Yang terakhir ada akun gaji. Jadi setelah kita melakukan pencatatan, kita golongkan ke dalam buku besar ini, kita masukkan ya masing-masing ke dalam akun sejenis. Kas masuk ke dalam buku besar kas, piutang usaha masuk ke dalam buku besar piutang usaha, dan lain sebagainya nih ya, perlengkapan, peralatan, kendaraan, dan lain-lain. Semua kita digolongkan ke dalam buku besar. Saldo normalnya ini adalah merupakan ringkasan ya, yang nanti kita masukkan ke dalam neraca saldo. Untuk nomor akun itu sendiri sebenarnya sudah digolongkan. Nah, nomor akun aktiva yaitu angka depannya biasanya 1 ya. Untuk hutang angka depannya adalah 2 ya. Untuk modal Prime itu 3 ya. Untuk pendapatan di angka 4 nomor akunnya. Ya. Untuk beban di angka 5. Angka 6 untuk beban di luar usaha ya. Setelah ini kita lakukan neraca saldo. Jadi kita ringkas nih. Di dalam neraca saldo kita hanya memasukkan saldo normal saja. Ya. Seperti kas, saldo normalnya ada di debit sebesar 18.200.000. Begitu juga untuk piutang usaha, saldo normalnya 0 ya. Perlengkapan, saldo normalnya debit 265.000. Untuk hutang usaha, saldo normalnya di kredit sebesar 8 juta. Neraca saldo biasa disebut juga dengan trial balance. Suatu daftar saldo rekening yang terdapat di buku besar, yaitu nama rekening, nomor rekening, jumlah debit dan kredit. Jika kita lihat di sini, nama rekeningnya apa contohnya tadi? Sebagai contoh ini ya. Kas. Kas nomor rekeningnya adalah 1.1.1. Saldo normalnya adalah di debit sebesar 18.200.000. Maka kita catat di sini. Nomor rekeningnya kas. Nomor rekening 1.1.1. Jumlahnya berapa? Yaitu saldo normalnya adalah di debit sebesar kayak ini ya. 18.200.000.
Berdasarkan buku besar yang telah dibuat, maka buatlah neraca saldo. Ya, neraca saldo Askia Dekorator per 31 Desember 2010. Ini neraca saldo Askia Dekorator periode 31 Desember 2010. Nah, bisa kita lihat, nah ini adalah saldo normal dari buku besar. Ya. Ada kas dengan nomor akun 1.1.1 sebesar 18.200.000. Utang usahanya 0, perlengkapan 265.000, peralatan 8 juta, kendaraan 36 juta, utang weselnya 0, utang usahanya yang 0 ya, maaf. Utang wesel 27 juta, modal 30 juta, proyek 2 juta, pendapatan usaha 11.080, beban air listrik dan telepon 615.000, beban gaji 3 juta. Sehingga total debitnya 68.080.000. Begitu juga untuk total kreditnya. Neraca saldo ini antara debit dan kreditnya harus sama atau balance. Jika tidak balance atau tidak sama, berarti neraca saldo yang kita buat ada kesalahan atau kekeliruan ya. Jadi teman-teman semua harus kembali lagi untuk mengecek buku besarnya. Tuh ya. Jadi pertama kali yang kita lakukan apa tadi? Yaitu adanya bukti transaksi ya. Bukti transaksi tadi kita masukkan atau kita catat ke dalam jurnal. Jurnal kemudian kita golongkan ke dalam buku besar ya. Kemudian kita ringkas ke dalam neraca saldo ya. Jadi untuk kesimpulan dari materi pertemuan kedua ini teman-teman semua bisa bagaimana mencatat transaksi mulai dari penjurnalan, buku besar, sampai dengan neraca saldo ya untuk perusahaan jasa. Jika ada pertanyaan, nanti teman-teman semua bisa ajukan pertanyaan ya di e-learning ya. Atau mungkin juga teman-teman bisa mengerjakan tugas. Karena akuntansi, jika teman-teman semua tidak mencoba untuk mengerjakan tugasnya atau praktiknya, itu tidak akan bisa. Ya. Ketika kita mengerjakan tugas, dimulai dari mencatat. Nah, dari sini nanti teman-teman bisa menganalisa, oh transaksi ini bagaimana ya cara menjurnalnya? Untuk cara menjurnalnya, lihat aturan debit dan kreditnya. Nah, ini ya. Kemudian, kalau sudah di jurnal, kita masukkan ke dalam buku besar. Jika jurnalnya sudah benar, maka memposting ke dalam buku besarnya, insya Allah lancar saja. Setelah itu, kita, nih buku besar. Setelah buku besar, kita ringkas menjadi neraca saldo. Nah, semoga mudah dipahami ya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya dan dapat dimengerti ya. Sekian dari saya. Terima kasih. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.